Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kering Kelas Daring. Jadi hari ini kita akan belajar tentang aksara Jawa lagi. Kalau sebelumnya sudah belajar Hono Coroko, Doto Sowolo, nah hari ini kita akan belajar kelanjutannya, Podo Joyonyo. Jadi untuk po penulisannya mudah. Itu N lengkung N. Itu po. Untuk huruf do ini beda dengan do yang sebelumnya. Kalau misalnya do ini kan gini. Kalau misalnya ini itu DHA. DHAA. Do. Nah, do-nya penulisannya N W kemudian buat cucuk. Jadi hampir sama seperti co, tapi dia ada cucuk W-nya ini. Itu untuk penulisan do. Nah, selanjutnya setelah do, jo. Jo ini yang paling mudah. Boleh seperti ini, kemudian tarik ke atas buat huruf R. Ini untuk aksara jo. Jadi ini untuk aksara jo. Selanjutnya aksara yang keempat itu aksara yo. Aksara yo paling mudah karena cukup membuat M3 disambung dengan lengkungan. Ini adalah yo. Nah, yang kelima nyo. Mana sih nyo itu? Nah, untuk penulisan nyo bisa kalian awali dengan membuat huruf N, kemudian lurus. Jadi kayak H ya, kayak membuat H, kemudian beri M kecil di atasnya, tarik garis ke bawah, kemudian buat huruf M besar. Nah, ini adalah nyo. Nah, jadi kita sudah mempelajari 5 aksara carakan Podo Joyonyo. Selanjutnya kita akan mempelajari pasangan dari kelima aksara carakan tersebut. Untuk carakan po, ini kan aksaranya seperti ini. Nah, untuk pasangannya so easy. Jadi buat ekor, kemudian buat huruf N. Itu untuk pasangannya po. Nah, sekarang untuk do. DHA ya. Untuk do kan N, W, cucu. Nah, ini untuk pasangannya so easy. Seperti huruf W. Nih, kemudian yang ketiga jo. Ini ya. Jo kan N, R. Nah, gini. Nah, untuk pasangan jo ini mudah. Kalian buat huruf C, kemudian beri cucuk. Jadi kayak membuat huruf G gitu loh. Hampir seperti huruf G. Itu untuk pasangannya jo. Nah, selanjutnya pasangannya yo. Yo kan seperti ini. Ini ditulis kembali di bawahnya. Di bawah dari carakan yo, bentuknya sama seperti carakan yo. Itu untuk pasangan carakan yo. Terakhir, pasangan dari nyo. Nyo ya, bukan nyo. Nah, ini pasangannya nyo. Kan aksaranya jangan lupa N, hamzah, M kecil, tarik garis ke bawah, kemudian buat huruf M besar. Nah, ini kan huruf nyo, pasangannya itu menempel dengan carakan yang diikutinya. Gini, gini, gini. Udah paham? Kita ulang lagi. Nah, untuk pasangannya nyo, penulisannya itu kalian buat seperti ini. Jadi ini tuh sejajar dengan carakannya, tapi dia letaknya di bawah. Itu untuk pasangannya nyo. Kita akan mempelajari penulisan aksara dan pasangannya dengan contoh kata. Contoh kata yang pertama, joyo. Jaya, bisa ditulis joyo. Jadi ingat-ingat, bikin huruf R, kemudian N3 kali. Joyo. Jadi penulisannya tanpa pasangan. Jadi langsung ditulis carakannya. Jo, yo. Seperti itu. Contoh yang kedua.
contoh yang kedua, donyo. Bukan dunyo, tapi adalah donyo. Nah, donyo berarti ada dua carakan do dan carakan nyo. Masih ingat nggak? Jadi carakan do dan carakan nyo. Kita tulis donya w cucu, nyonya n hamzah m kecil, kita tarik ke bawah, kita buat huruf n. Gitu. Ini donyo. Nah, ini contoh kedua. Contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini agak sulit karena sudah ada pasangan yang harus kita tulis di dalamnya. Jadi kata-katanya adalah pandu. Oke, pandu. Pandu ini berarti kita tulis po, no, do. Nah, do ini bukan ditulis carakannya, tapi ditulis pasangannya. Nah ini berarti ini po. Kemudian ini n-nya. Ini do. Nah, kalau ini bacanya berarti pando. Berhubung tembung atau katanya itu pandu. Berarti do ini harus kita beri sandangan. Sandangan apa? Kita beri u. Jadi kalau seperti ini berarti bacanya pandu karena sudah kita beri sandangan gitu. Oke, contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Kata-katanya joinyo. Memang nggak ada artinya sih, tapi buat contoh aja. Jadi ketika ada ketika nyo itu digunakan sebagai pasangan tuh seperti apa. Nah, ini berarti kita tulis jo, n, r, y-nya kita tulis yo. Nyonya berarti kita tulis pasangan dari nyo. Jadi ini bacanya jo, y, nyo. Gitu. Ketika ada dua konsonan yang bertemu, konsonan pertama itu ditulis menggunakan carakan atau honochorokonya. Kemudian konsonan kedua ditulis menggunakan pasangannya, gitu. Oke, yang terakhir, contoh terakhir, misalnya ada kata paci, yang masih nggak ada artinya. Kita tulis saja, paci berarti kita tulis po, kemudian jo. Nah, yo-nya, i-nya, ini kita tulis pasangan dari yo. Kita letakkan di bawah dari jo. Nah, ini bacanya po, ji, yo. Nah, biar jadi po, ji, yo-nya ini kita kasih sandangan i, wulu. Nah, tapi wulunya ditaruh di mana? Wulunya ditaruh di sini. Ketika wulunya ditaruh di sini, itu salah. Jadi sandangan yang letaknya di atas itu harus diletakkan di konsonan pertama. Sandangan yang letaknya di bawah ditaruh berdampingan atau bersamaan dengan pasangannya. Berbeda lagi kalau misalnya pasangannya so. Jadi kalau pasangan so kan letaknya di atas. Itu menggunakan sandangannya di pasangannya langsung. Tapi ketika pasangannya itu letaknya di bawah, kemudian harus diberi sandangan yang letaknya di atas, maka sandangannya itu harus diletakkan di carakannya atau di konsonan pertama. Seperti itu. Jadi hari ini kita sudah mempelajari aksara Jawa Podo Joyonyo beserta pasangannya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.